Kamu sudah menabung bertahun-tahun, meninggalkan keluarga, pekerjaan, dan zona nyaman demi menunaikan panggilan suci ke tanah haram. Kamu berjuang di tengah terik matahari, berdesak-desakan dalam rombongan, dan menumpahkan air mata di hadapan Ka'bah. Tapi setelah semua itu, ternyata hajimu tidak diterima? Naudzubillah. Pertanyaannya adalah, apakah hajimu benar-benar mabrur? Atau hanya menjadi gelar Pak Haji dan Bu Hajjah tanpa makna? Bisa jadi, kamu sudah bersusah payah pergi haji, tapi justru pulang dengan tangan hampa di sisi Allah. Ya, faktanya tidak semua orang yang pergi haji, pulang dengan predikat haji yang mabrur. Banyak di antara kita yang terjebak pada ritual tanpa spiritual, fisik tanpa perbaikan batin. Maka dari itu, video ini akan membahas tuntas tanda-tanda hajimu tidak mabrur. Simak baik-baik, karena bisa jadi kita termasuk di dalamnya tanpa sadar. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini terus menyajikan konten-konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Aktifkan lonceng notifikasimu agar tidak tertinggal pembahasan penting seperti ini. Dan silakan tulis di kolom komentar. Menurutmu, apa perubahan paling nyata yang harus terlihat dari orang yang hajinya mabrur? Apa itu haji mabrur? Kata mabrur berasal dari kata bir, yang berarti kebaikan. Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, haji yang mabrur tidak ada balasan lain kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi menjelaskan, haji yang mabrur adalah haji yang diterima oleh Allah, yang tidak tercampur dengan dosa, dilakukan dengan penuh keikhlasan dan sesuai syariat, serta membawa perubahan dalam diri pelakunya. Namun sebaliknya, ada juga haji yang tidak mabrur. Dan inilah tanda-tandanya. 1. Tidak ada perubahan akhlak dan perilaku. Haji adalah transformasi. Ia bukan sekadar pergi, tapi pulang dengan menjadi manusia yang lebih baik. Jika seseorang tetap suka marah-marah, berbohong, mencaci, menipu, dan tidak menjaga lisan, maka hajinya belum mabrur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunaikan haji lalu tidak berkata kotor dan tidak berbuat fasik, maka ia kembali seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perubahan akhlak adalah indikator utama. Jika sepulang dari Makkah, masih menjadi pribadi yang sama buruknya, atau bahkan lebih buruk, itu pertanda hajinya tidak membawa dampak. 2. Masih kikir dan tidak peduli orang lain. Haji yang mabrur mendorong seseorang menjadi dermawan dan peduli. Tapi jika setelah pulang, ia menjadi lebih pelit, menghitung-hitung sedekah, tidak peduli pada tetangga miskin, bahkan menindas orang kecil, itu tanda bahaya. Ciri orang yang berhaji dengan benar adalah ia ringan tangan membantu, mudah memberi, dan tidak tergila-gila pada harta. 3. Ria dan mencari pujian. Pulang haji, ganti nama di rumah, di media sosial, bahkan di plat motor, Haji Abdullah, Hajah Aminah. Tak masalah. Tapi jika itu semua hanya untuk dipuji, untuk dianggap suci, maka niatnya telah luntur. Haji yang ikhlas akan membuat seseorang semakin rendah hati. Tapi haji yang disusupi ria akan menjadikan ibadahnya sia-sia. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, aku paling tidak butuh sekutu. Siapa yang beramal karenaku dan karena selainku, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Hadis riwayat Muslim. 4. Masih melanggar hukum dan amanah. Ada yang berangkat haji dengan dana yang tidak halal. Uang hasil korupsi, penipuan, atau menelantarkan kewajiban terhadap utang dan keluarga. Padahal, harta yang haram akan merusak ibadah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik, halal. Hadis riwayat Muslim. Dan lebih parah lagi jika seseorang berangkat haji sambil menelantarkan amanah. Misalnya, travel haji nakal yang menipu jemaahnya. Itu bukan haji yang mabrur, tapi menjadi alat kemaksiatan.
5. Tidak bertambah taat dan khusyuk. Sepulang dari haji, harusnya sholat lebih tepat waktu, lebih khusyuk, lebih rajin ke masjid. Tapi jika setelah haji, sholat masih bolong-bolong, malas zikir, dan ibadah hanya sesekali, maka itu tanda haji belum menyentuh jiwa. Ibnul Qayyim mengatakan, tanda ibadah yang diterima adalah adanya amal baik setelahnya. Jika setelah Ramadan, hamba tetap rajin beribadah, maka itu tanda puasanya diterima. Begitu pula dengan haji. Jadi, kalau setelah pulang dari Baitullah justru makin jauh dari Allah, itu tanda ada yang salah dalam prosesnya. 6. Menggunakan haji untuk kepentingan dunia. Ada juga yang berhaji hanya karena ingin status sosial. Untuk dipilih jadi ketua RT, atau agar bisnisnya laris karena dianggap sudah suci. Maka hajinya tidak diniatkan lillah, tapi lil jamaah. Padahal, Allah memerintahkan, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Quran Surat Al-Baqarah, 196. Jika haji dilakukan karena dunia, maka dunia itulah balasannya. Tidak ada ganjaran akhirat. 7. Tidak ada penyesalan saat berdosa. Setelah pulang dari haji, setiap maksiat harusnya terasa perih di hati. Tapi kalau dosa dianggap remeh, zina dianggap hiburan, riba dianggap wajar, korupsi dianggap luang, berarti hati sudah tertutup. Haji tidak memberi pengaruh. Orang yang mabrur akan takut dan cepat bertaubat saat tergelincir. Tapi jika tidak ada rasa bersalah, maka ada yang salah dengan hajinya. Sahabat sekalian, haji adalah perjalanan luar biasa. Tapi bukan hanya perjalanan tubuh, melainkan jiwa. Ia bukan hanya sekadar ritual, tapi juga refleksi. Haji yang mabrur adalah haji yang membuatmu lebih sabar, menjadikanmu lebih jujur, membawamu lebih dekat kepada Allah, menumbuhkan empati dan cinta kepada sesama. Jika tidak ada perubahan itu, maka patut kita tanyakan, sudahkah hajiku mabrur? Atau hanya sekadar status kosong? Jangan biarkan jerih payahmu di tanah suci sia-sia. Evaluasi dirimu, luruskan niatmu, dan pastikan bahwa kamu tidak hanya membawa oleh-oleh dari Makkah, tapi membawa perubahan sejati dalam dirimu. Semoga Allah menerima ibadah haji kita, menjadikannya mabrur, dan menjadikan kita hamba yang terus memperbaiki diri hingga akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe, berikan like, dan share ke teman-temanmu. Tulis di kolom komentar, apa yang paling sulit kamu ubah setelah pulang dari haji? Mari saling mendoakan agar Allah menerima semua ibadah kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.